Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus, Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah. Kekasih Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Melalui Kidung Jemaat 355, kita pujikan bait yang pertama, Yesus memanggil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuki pengakuan dosa. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami, dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama, Mampirlah dengan doaku.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jabur Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama ungkapkan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat kami persilahkan duduk. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang sungguh senantiasa memelihara iman percaya kami dengan kasih-Mu, dalam ibadah saat ini kami hendak menerima firman Tuhan. Berilah terang dalam hati kami supaya kami mampu memahami firman-Mu dan mewujud nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, untuk firman Tuhan yang kita terima saat ini diambilkan dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukaran-penukaran dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita terima. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Hosiana.
Cintaku pada rumahmu, cintaku pada rumahmu. Ku-nya kecil, mu-nya besar. Jadi cinta kita kepada rumah Tuhan. Kekasih Tuhan, saat ini kita masih merasakan dampak pandemi COVID-19. Karena ini memang bencana nasional, berdampak di segala lini kehidupan, termasuk keagamaan. Beberapa gedung beralih fungsi, termasuk gedung gereja. Paling tidak saat ini gedung gereja jadi ruang rekaman. Lebih sering untuk rekaman, baik rekaman ibadah ataupun rekaman untuk pelayanan yang lain. Dan juga dimungkinkan untuk saat ini, kecuali untuk rekaman atau lebih banyak kegiatan diakonia, dimungkinkan gereja menjadi tempat bagi pasien untuk menjalani isolasi mandiri, tempat karantina. PGI pun pernah, PGI Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, pernah menghimbau untuk bisa mengubah fungsi gedung gereja yang selama ini dipakai untuk ibadah, dapat digunakan untuk menanggulangi dampak COVID-19. Kekasih Tuhan, apakah hal itu keliru? Di saat menggunakan gedung gereja yang semula sebagai pusat ritual ibadah, kemudian beralih fungsi yang lain. Terlebih ketika kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bacaan kita hari ini. Dan semoga dengan bacaan ini malah ada sesuatu yang menyegarkan pengertian kita. Kekasih Tuhan, salah satu perayaan keagamaan yang diikuti oleh orang-orang Yahudi yang sudah dewasa yaitu Paskah. Yohanes 2 ayat 13 dan 23. Dan ada 3 sebenarnya hari raya orang Israel, itu ada di Keluaran 23 ayat 14 sampai 17. Yang mendatangi itu bukan hanya warga Israel tetapi negara lain yang datang. Dan ketika Paskah itu mereka datang memerlukan hewan korban yang dari jauh itu mengalami kesulitan. Untuk itu para imam pada waktu itu mengizinkan para pedagang untuk menjual sarana-sarana untuk korban, termasuk hewan-hewan korban. Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan 15 mencatat tentang para penjual kambing, domba, lembu, burung merpati, dan penukar uang. Tujuan awalnya adalah baik praktek penjualan hewan kurban dan uang bea untuk bait Allah itu mempermudahkan orang-orang yang datang yang dari jauh. Namun mengapa Yesus memiliki sikap lain dan malah mengusir pedagang dengan ternaknya, juga membalik meja-meja penukar uang dan menghambur-hamburkan? Kekasih Tuhan, kata bait suci di ayat 13 sampai dengan 18 itu menggunakan kata hiron. Hiron ini penting untuk kita ketahui. Hiron itu kata mewakili struktur, mewakili bangunan, mewakili organisasi. Pada ayat 16 Tuhan Yesus menyatakan ketidaksetujuannya bahwa bait Allah digunakan sebagai tempat berjualan menggunakan kata oikon.
Dan pada ayat 17 tentang cinta untuk rumahmu itu tau oikau, menunjukkan kepada keluarga, rumah tangga, dan hari ini persekutuan yang terjadi di suatu tempat seperti sebuah keluarga. Ini bangunannya. Dan Tuhan melihat bahwa tempat di mana seharusnya umat dapat menyatakan kasih kepada Bapa dan juga sesama melalui praktek-praktek penyediaan sarana ritual ibadah, namun justru yang terjadi untuk memenuhi kepentingan pribadi, bukan lagi kasih Allah kepada sesama. Hawa nafsu pribadi, ketamaan, cari keuntungan di bait Allah. Kalau sekarang ya kepentingan pribadi, nafsu pribadi, ketamaan di gereja. Kekasih Tuhan, penyucian yang Yesus lakukan adalah dengan mengembalikan pemaknaan tentang bait Allah yang semula hanya dipahami sebagai tempat organisasi atau bangunan yang mati sebagai tumpuan batu-batu, tetapi kata bait Allah di ayat 19 dan 20 memakai kata nahos, tidak lagi hiron tetapi nahos, yang menggambarkan Allah memenuhi, Allah mendiami bait Allah, yang kemudian disebut kudus. Jadi bukan lagi struktur atau organisasi, tetapi tempat di mana Allah tinggal, Allah bersemayam, Allah diam. Kekasih Tuhan, kita juga mengingat peristiwa salib. Saat tirai bait Allah terbelah, ruang maha kudus yang dipisahkan dengan tirai kemudian terbelah dan terhubung dengan ruang publik, ruang umum. Artinya hadirat Allah tidak lagi dibatasi oleh suatu tempat. Kehadiran Allah tidak lagi dibatasi oleh suatu tempat dan hanya dapat dijumpai di tempat tertentu saja. Bukan itu. Tuhan yang bangkit, yang hadir dalam kehidupan persekutuan oikos, penuh cinta kasih, yang kemudian waktu disebut dengan gereja jemaat, yang kemudian disebut jemaat. Kekasih Tuhan, sebelum pandemi COVID-19 disibukkan dengan perdebatan, bolehkah di gedung gereja dipakai untuk tempat berjualan. Bahkan ada toko buku gereja yang menyediakan buku-buku aksesoris gereja. Dan pada masa pandemi akhirnya gereja beralih fungsi, bahkan tidak lagi menjadi tempat ibadah untuk menyelenggarakan ibadah, tetapi untuk rekaman, membuat ibadah online. Bahkan pelayanan bidang diakonia kemudian menjadi sangat sibuk dibandingkan bidang ibadah. Persoalannya tentu bukan lagi boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana persekutuan sebagai tubuh Kristus, sebagai oikos yang mendiami bait Allah, dimampukan melaksanakan kasih sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan bukan memburu kepentingan pribadi semata. Saat ini kita sebagai gereja, khususnya GKJ Pedan, banyak hal yang kita lakukan. Dengan adanya pandemi malahan kita bisa berrelasi dengan para relawan. Kekasih Tuhan, saat ini gereja kita GKJ Pedan pun mensikapi dengan adanya pandemi COVID-19. Kita bisa merasakan bagaimana perubahan yang terjadi. Kita bisa berrelasi dengan teman-teman relawan untuk mensikapi pandemi, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat yang di sekitar keluarga kita, di rumah kita, atau di sekitar gereja yang terkena dampak
COVID-19, kemudian isolasi mandiri, kita juga perhatian. Malah yang terakhir ini nyata dari kepolisian, Polsek Medan itu Babin Kamtibmasnya minta izin supaya gereja itu menjadi rumah Babin Kamtibmas, menjadi tempat di mana orang-orang itu laporan kejadian-kejadian yang terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi kantor gereja besok juga menjadi rumah Babin Kamtibmas. Ini wujud nyata, ini perubahan. Dan mungkin dalam kok bojo malah tinggugut kantore polisi. Ini yang perlu kita ingati. Kita harus semakin disemangati oleh gairah yang dibakar oleh cinta akan baitnya, cinta akan rumah Allah, untuk menghadirkan hadirat Allah di ruang-ruang publik, dan kita pun bisa melayani sesama kita dengan inovatif dan efisien. Apa yang bisa kita lakukan? Pelayanan diakonia juga demikian. Sekarang ini kan dampaknya kena ke ekonomi masyarakat, memukul keras banyak bidang, khususnya ekonomi. Orang cari kerja, dan masih juga dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini harus dibijaksanai bagaimana kita hadir. Kehadiran gereja yang sungguh-sungguh bukan hanya organisasi, struktur, gedung, tetapi kita dimampukan memandang mereka yang meski bukan sebagai warga gereja tetapi sebagai satu saudara. Kekasih Tuhan, kita sebagai manusia Paskah yang sudah dilewati, yang sudah menerima Tuhan, akan memandang mereka sebagai bagian satu tubuh dalam kasih Kristus. Seperti halnya Kristus yang telah memberi tubuhnya menjadi korban dan tebusan yang sempurna atas dosa. Demikianlah kita, manusia Paskah, dipanggil untuk menyatakan cinta pada rumah Tuhan, yaitu persekutuan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati dan memampukan kita menyatakan kasih dan belas dimanapun kita berada. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih kami menghadap kehadirat-Mu dalam doa. Sungguh semua yang terjadi dalam hidup kami senantiasa merasakan rumah kediaman Allah dalam hati kami. Engkau mampukan kami merasakan kehadiran-Mu, merasakan cinta kasih-Mu, dan kami pun Engkau mampukan peduli menghadirkan cinta kasih kepada sama kami, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini.
Bapa di surga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Kami meyakini Engkau sendiri yang akan menuntun kami, keluarga kami, gereja-Mu, GKJ Pedan, dan juga di dalam kami bekerja. Selain syukur atas berkat Tuhan untuk keluarga kami, gereja-Mu, dan juga pekerjaan yang Kau berikan pada kami, kelanjutan hidup dan kehidupan kami hanya berserah kepada-Mu. Tolong kami Tuhan dengan segenap pergumulan kami, Engkau mampukan kami melangkah bijak dengan situasi yang ada saat ini. Demikian seru doa kami, sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghaturkan persembahan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita satukan doa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami bersama warga jemaat GKJ Pedan hadir di hadapan-Mu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberi kami kehidupan dan kesehatan. Tuhan selalu memberi kami rezeki yang cukup. Tuhan, pada kebaktian ini kami juga mempersembahkan sebagian rezeki yang Tuhan limpahkan kepada kami. Namun tak sebanding dengan rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berharap persembahan ini berguna untuk menambah kelangsungan kehidupan di GKJ kami, utamanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, pengurus gereja, untuk dapat mengelola persembahan dengan penuh kesabaran, bijaksana, dan dengan rasa tanggung jawab. Mohon ampun jikalau di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa. Tuhan, kami juga akan berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kekasih Tuhan, untuk berita gereja bisa dibaca di WA Group GKJ Pedan, dan marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang
cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.